Oke, semangat pagi teman-temanku, calon peserta proyek 100 hari Mr. Lex. Project 100 Days Game Plan Mr. Lex yang akan kita mulai tanggal 1 April nanti. Sesuai dengan yang kita bahas kemarin, hari ini kita akan mengulik tentang mindset. Ya, mindset, pola pikir. Dan ternyata kita tidak bisa main-main dengan mindset ini. Karena dari kata bahasa Indonesia, kalau main itu ke bahasa Inggris itu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia jadi utama ya. Kemudian main itu dari I, me, mine, milik saya. Kemudian main lagi adalah tambang ya. Kemudian mindset, cara berpikir atau pola pikir. Jadi kalau coba kita biar nggak terlalu serius ya kan, kita rangkai-rangkai kata mind ini kira-kira seperti ini ya. The, the main key to mind my mind is mindset. Apa itu artinya ya? Mind terus. Jadi kunci utama dalam menambang milik saya adalah pola pikir atau mindset. Jadi dimulai dari cara berpikir. Mungkin teman-teman yang sudah punya atau membaca buku berjudul TGR ya, TGR, Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill ya. Think and Grow Rich. Jadi berpikir dulu untuk bertumbuh kaya. Jadi di situ Napoleon Hill itu selama 20 tahun mewawancarai 500 konglomerat di Amerika Serikat. Ya, dan terjadilah buku itu bahwa kaya dan miskin itu dimulai dari cara berpikir seseorang. Ya. Jadi diambilnya contoh adalah Henry Ford. Kita ambil contoh dari 500 konglomerat itu Henry Ford lah kita ambil ya. Henry Ford ini orang yang tidak bisa baca tulis. Kemudian dia memiliki 25 orang mastermind, teman untuk berpikir. Dia bilang, bagaimana caranya Kak supaya sepeda itu ada mesinnya sehingga tidak digoes lagi berjalan, tetapi dengan digas saja motor atau mesinnya itu bergerak. Dan mereka semua bekerja keras selama 10 tahun. Terjadilah mesin motor bernama Ford, dan itulah sampai sekarang ada mobil Ford yang terkenal itu dari Amerika Serikat. Dan setelah 15 tahun kemudian, setelah dia kaya raya, dia mencalonkan diri menjadi presiden Amerika Serikat. Dia pun sudah bisa baca tulis dan dia sudah menjadi orang kaya, maka terpilihlah menjadi presiden Amerika Serikat. Dan ada 499 cerita lagi yang luar biasa menjadi konglomerat di dunia pada saat itu dan tentu sampai sekarang. Oke, filosofi mindset kedua yang ingin saya sampaikan adalah dari Dan Lok. Dan Lok ini seorang anak miskin di Hong Kong, kemudian ayahnya stroke dan dengan ibunya dia imigrasi ke Kanada. Sekarang dia the boss from Bentley. Dia salah satu orang terkaya di Kanada. Sekarang dia punya mindset bernama act as if, bertindak seolah-olah. Jadi meskipun kita masih belum sukses di Mercy Bapak Ibu sekalian, bertindaklah seolah-olah kita sudah sukses. Artinya apa? Mercy itu dari bahasa Prancis artinya berbagi, artinya anugerah, artinya berterima kasih. Ya, kita berbagilah cerita tentang Mercy ini kepada siapapun ya, yang tentu membutuhkan produknya yang luar biasa dan membutuhkan bisnisnya yang spektakuler. The next itu dari seorang cara berpikirnya Jim Rohn. Jim Rohn ini motivator besar di dunia yang kaya raya, umur 27 tahun, dari bisnis jaringan, dan dia adalah salah satu top leader di Herbalife. Dan
Tony Robbins belajar dari Jim Rohn ya. Kemudian Tung Desemwaringin yang motivator di Indonesia itu belajar dari Tony Robbins. Jadi Jim Rohn berkata, for things to change, we have to change. Untuk sesuatu berubah, kitalah yang harus berubah. Kenapa? Kita nggak bisa berubah siang jadi malam. Ya, kita tidak bisa merubah lagi hujan terus berhenti jadi terang. Kita tidak bisa merubah orang yang pendiam tiba-tiba menjadi seorang penceria dan lain-lain. Jadi untuk itu kita lah yang berubah. Kita sendirilah yang mengubah diri kita. Kalau di Mercy disebutkan kita adalah cermin dari jaringan kita. Artinya kalau kita diam-diam aja nggak mau share sesuatu di grup WA, di Facebook ya, artinya jaringan kita akan diam. Kalau kita senang dengan training, maka jaringan kita akan training. Itu pun tidak semua ya, mungkin hanya 5-10% dari jumlah member kita yang mengikuti kita. Apalagi kita tidak melakukan sesuatu. Oke, dan nextnya itu kira-kira mulai dari Bob Proctor. Bob Proctor ini juga punya institut tentang bagaimana cara berpikir, dan itu disebutkan dengan vibration. Ada vibrasi, ada getaran. Contohnya seperti radio zaman dulu. Dia berapa megahertz, 1000, kalau kita 100 maka tidak akan nyambung frekuensinya dan bunyinya kwek. Kalau sekarang di televisi, kalau Anda pegang remote televisi dalam waktu detik ya, dari channel Metro TV, Anda pakai remote, dia bisa langsung berubah ke channel Kompas TV. Jadi vibration, ada vibrasi di antara kita dengan sukses itu. Kalau kita berpikir sukses, maka kita akan mendapatkan sukses itu. Nextnya siapa lagi ya yang mau kita tampilkan di pagi hari ini tentang mindset? Eric Worre. Eric Worre itu adalah seorang networker internasional yang membernya itu di 40 negara, sudah hampir 1 juta orang, dan dia sudah punya jet pribadi. Dia bilang ini adalah tentang subconscious mind, tentang alam bawah sadar kita. Sekarang Mercy itu Anda buat di posisi keberapa? Ke-1 atau kedua? Kalau Anda bikin yang kedua, ya akan sulit bagi Anda untuk sukses besar di Mercy. Tetapi kalau Anda buat dia menjadi nomor 1, maka subconscious mind itu adalah setia, ya. Itu makanya kalau orang kita gedor tidur, woi, itu dia belum tentu bangun. Tetapi ketika kita panggil namanya, contohnya Pak Roni ya, atau contohnya Pak Sitanggang, dia akan bangun karena alam bawah sadarnya, subconscious mind-nya itu tetap bekerja 24 jam dalam sehari. Jadi mari tempatkan Mercy menjadi nomor 1 dalam bisnis kita ya, sehingga kita bisa cepat dan sukses besar di Mercy. Nah, ini mungkin yang terakhir saya sampaikan dari seorang Matt Morris ya. Matt Morris itu seorang pebisnis jaringan juga yang sudah sangat sukses di United States, dan dia bermainnya di wilayah travel ya. Dia bilang seperti ini, bahwa dia selama 3 tahun itu membernya hanya bisa hitungan jari. Kalau bisa hitungan jari berarti nggak lebih dari 10 ya. Selama 3 tahun. Tapi dia tidak keluar, dia tidak quit dari bisnis itu. Satu saat dia ikut training seperti nanti training kita yang di Hotel La Bersa tanggal 22 Maret ini, dan nanti tanggal 11 dan 12 bulan 5 di Bali, itu Mercy Leader Training, ini Mercy Basic Training. Dia klik, dapat satu magic moment namanya. Ada satu kalimat yang membuat dia tuh semangat, kemudian dia menjalankan bisnis ini dengan penuh setiap hari dengan memprospek 3-5 orang setiap hari. Maka dia bilang, kalau Anda ditolak oleh 100 orang itu sudah bagus, tapi bonusnya belum mulus. Kalau Anda sudah ditolak oleh 1000 orang, maka bonusnya sudah masuk setiap hari. Dan kalau Anda sudah ditolak oleh 5.000 sampai 10.000 orang, maka Anda adalah kaya raya. Itu dulu tentang mindset yang bisa saya share pada hari ini.
dan Mr. Lex sebagai yang akan teman Anda berbagi di project 100 Days Mr. Lex itu, filosofi yang ingin saya sampaikan bahwa kita dengan 100 hari menderita, maka kita akan mengubah hidup kita di 100 minggu, 100 bulan, mungkin 100 tahun yang akan datang, ya. Dengan total komitmen bekerja 100%. Jadi namanya 100 days pain for 100,000 income per month for 100 years of legacy. Dengan 100 hari bekerja keras full 100%, maka akan tercipta pondasi bonus 100 juta per bulan yang akan kita tinggalkan menjadi warisan kita bagi anak cucu mungkin sampai 100 tahun yang akan datang. Sekian dari Mr. Lex, sampai jumpa di puncak sukses.